Oke, halo semuanya, kembali lagi di mana? Di Bra Inside. Oke, hari ini kita kedatangan tamu lagi. Kita bukan kedatangan tamu sih, kita main ke rumah dia. Dari sini ada Glenda. Hai. Siapa sih Glenda? Teman-teman, nama gue Glenda. Gue seorang freelance singer. Jadi Glenda ini lah bisa bilang penyanyi lagi kan? Penyanyi. Lanjut profesional. Nah, kan lu sekarang jadi penyanyi. Gue mau nanya nih, untuk lu bisa jadi penyanyi itu kira-kira prosesnya gimana? Prosesnya cukup panjang ya, karena gue awalnya itu dari kecil. Jadi nggak waktu baru-baru ini juga jadi penyanyi gitu. Jadi dari kecil gue kayak tampil di satu acara dan memang gue senang nyanyi gitu dari kecil nyanyi kayak karaoke Disney. Terus nyokap itu kan sering muter-muter lagu tuh zaman gue TK, itu gue ikutan sing along dan gue nggak sadar gitu loh, pokoknya intinya gue suka aja. Sampai satu saat gue nyanyi di pensi sekolah, kan orang tua murid pada datang tuh, termasuk nyokap gue juga. Jadi waktu itu ada satu orang tua murid yang bilang, ibu anaknya suaranya bagus, dilesin aja. Terus nyokap gue baru sadar kalau oh anaknya bisa nyanyi. Jadi gak sadar sendiri. Terus akhirnya udah gue dimasukin ke satu tempat les. Dari situlah gue mulai nyanyi. Berarti kelas 4 SD lu ngeles? Kelas 4 SD gue ngeles. Setiap hari atau gimana tuh? Enggak, jadi setiap minggu. Oh, setiap satu seminggu sekali? Seminggu sekali. Oke. Bener. Itu berlangsung sampai gue kelas 1 SMP kalau nggak salah. 1 SMP, berarti lumayan lama ya? 4 tahun lah? Iya, secara formal gitu belajar ya, 4 tahun, lumayan lah. 4 tahun. Di situ tuh udah mulai ini nggak? Udah mulai apa? Ikut-ikut lomba atau cuman bener-bener les doang nih? Kalau misalnya di tempat les gue itu pada awalnya ya itu kan suka ada namanya try out. Nah itu per beberapa bulan sekali mereka mengadakan itu. Nah kebetulan waktu gue masuk gue cuma pernah ikut sekali, tapi selebihnya itu bacakan kayak gue ikut choir. Jadi ada acara-acara di luar mereka tuh suka bikin, atau misalkan diundang gitu kan, suka ada ini children choir dari yang sekolah musik ini. Nah itu suka ikutan, dan kebetulan gue itu kan ada kayak beberapa anak yang satu kayak batch sama gue. Itu kita dibikinin grup. Nah pada saat itu orang-orang kayaknya kita lumayan gitu lah, reputasinya lumayan bagus gitu sebagai grup anak-anak. Agak sombongan deh. Dari situ kita sering dipanggil nyanyi, ikut choir lu tuh, choir ya kan? Apa individual? Berlima. Awalnya berdua, terus lama-lama berlima. Gitu. Nah terus dari situ lumayan sering ikut lomba bareng-bareng. Berarti dari sekolah lah ya? Awalnya dari si sekolah musik ini gitu. Terus karena udah sering lomba nih, ya kan? Apakah cita-citanya langsung berubah kayak pengen jadi penyanyi? Oh iya, dulu cita-citanya apa? Emang pengen jadi penyanyi atau enggak? Secara idealis kalau anak kecil ditanya cita-citanya apa sih? Dokter. Oh, dokter. Cita-cita dokter. Dan sampai SMA pun gue masuk IPA karena gue kayak kayaknya gue bisa nih dokter sambil nyanyi. Tapi setelah gue pikir-pikir capek kan, maksudnya gue nggak bisa fully fokus ke satu aja. Kalau misalkan gue ambil dua-dua itu secara berbarengan. Jadi pada akhirnya gue decide untuk ambil kuliah yang lain. Dan dari kecil nyanyi tuh memang sebenarnya pengen serius di situ kan. Nah terus tapi bener-bener fokus banget, mungkin kayak udah deh gue beneran di sini aja. Iya, jadi penyanyi itu mungkin yang SMP SMA kali ya. SMP SMA. Tapi SMP SMA itu lu udah mulai ambil job juga belum? Dari SD itu yang gue sering lomba, itu mulai ada yang manggil-manggil. Oh jadi dari SD lu tuh udah bekerja ya? Jatuhnya sambil sekolah, sambil hobi, sambil ya memang kebetulan menghasilkan gitu. Terus kalau di sekolah kan pasti tau lah lu punya prestasi menyanyi. Dapat privilege gak sih kalau lu? Kalau yang waktu SD karena gue kelas 5 kelas 6 kan udah mulai fokus ke UN ya. UN gue lupa gue. Dia UN gak sih? Enggak. UN dong, kan zaman kita UN. Jadi nggak terlalu, karena waktu SD itu kan kebetulan gue ranking juga. Makin sombong ya. Jadi prestasinya akademik bagus, non akademik juga bagus ya. Nggak kayak kita ya. Iya. Kita mah. Kebetulan gue ranking, jadi nggak terlalu Hampir dilihat nggak di situ, nggak terlalu dilihat. Cuman waktu SMP, kebetulan sekolah itu mendukung gue nyanyi. Nah itu sering dikirim lomba. SMA? SMP. Oh SMP. Jadi sering banget dikirim lomba. SMP mana tuh kalau boleh tahu? Tarakanita 5. Tarki 5 di mana tuh? Barito Blok M. Cewek semua itu ya? Oh enggak, itu SMA-nya yang di Pulau Raya. Oh.
Nah, jadi lu mulai dari SMP tuh mulai disupport sama sekolah untuk ikut lomba-lomba. Kalau SMP ya. Untuk ikut semuanya. Itu lomba antar sekolah atau lomba ke pemerintah? Sama, maksudnya waktu itu kan lumayan kalau SMP SMA kan cup dulu tuh kan. Cup ini atau misalnya SMP SMA apa ngadain band acara berarti apa. jatuhnya band. Solo. Oh solo. Kalau penyanyi SMP solo. gue solo. Oh. Terus waktu itu kalau kita kan ada yang namanya festival apa sih? FLS 2N, OSN. Oh, 2SN. Iya. Oh, Nah, 2SN. kalau seninya namanya FLS 2N. Oh. Nah, dulu SMP gue ikut sampai nasional. Wih sedap. Juara 4 Is ke mantap. kelas 2 SMP. Itu juara berarti mewakilin DKI ya maksudnya? DKI Iya. dari berapa tuh Iya. provinsi. Ya Glenn, jadi kan tadi udah tentang prestasi nyanyi lu di dunia sekolah gitu kan. Nah waktu mulai ke dunia kerja nih, maksudnya dunia profesional gitu kan, yang mulai dari kafe ya katanya. Sebenarnya kalau dunia profesional waktu SMP itu gue sempet bakingin di apa sih kayak Vokalis No, jadi di recording itu gue jadi backing vokal gitu. Jadi Oh, kalau jadi back misalkan sound-nya? Oh. backing vokal. Oh, back- Jadi misalkan lo artis siapa nih keluarin single, kalau ada nama back vokalnya ada nama gue gitu. Kalau bener-bener profesional ya terjun ke dunia Jadi ininya, solo, ya. selulus SMA lah. Jadi sepulang gue ikut ajang yang namanya K-pop Starhan di Korea. Congratulations Ardina dan Kristana. Lu ke Korea? Heeh. Oh gitu, coba menarik nih. Sebelum lu ke apa K-pop Starhan, K-pop Starhan. itu lu di Indonesia dulu dong? Di Indonesia Daftar. dulu. Nah, jadi sebelum itu gue ikut satu lagi ajang yang kebetulan Korea juga, namanya Galaxy Superstar. Itu gurunya Korea, guru dance-nya Korea, tapi dia datang sini. Nah, dari situ kan gue jadi banyak kenalan kan orang-orang yang kayak Korea, K-popers gitu kan. Terus gue tahu ada satu ajang ini namanya K-pop Starhan. Itu tuh baru pertama kali ngadain audisi di Indonesia, kebetulan season itu, season 3. Gue udahlah, nggak ada chance kali, udah deh gue coba-coba masukin tuh bener-bener hari terakhir. Submit video dengan internet yang waktu itu sempet trouble segala macam, gue submit kan, dapat email balasan, ikut audisi di Jakarta. Itu audisinya berapa orang ya gue lupa sih, pokoknya dari situ diambil berapa ya, pokoknya 2 Dari Indonesia. dari Indonesia, berapa audisi, akhirnya masuk 10 disaring jadi 2. Nah kebetulan gue masuk, jadi gue berangkat ke Korea. Dibayarin semua tuh berarti. Dibayar, jadi itu tuh kayak minggu ini nih, gue kamu lolos nih hari ini. Terus kayak 2 minggu kemudian gue bener-bener udah harus berangkat ke Korea. Jadi tuh gue kan paspor gue mati saat itu, gue bener-bener mesti ngurusin paspor perpanjang, gue mesti bikin visa dalam waktu semingguan, dan itu Visa juga kita ngurus sendiri kayak visa. mereka urusin, mereka visa. bantu urusin. Jadi kantor apa sih Fox waktu itu yang bantuin gue, karena waktu itu kepotong hari libur dan segala macam. Jadi visanya tuh yang harusnya seminggu lebih ya, itu tuh jadi cuman kayak seminggu gitu. Paspor gue juga, jadi itu bener-bener hektik. Gue kayak aduh gue berangkat nggak, karena dari Filipina ada satu yang nggak berangkat karena masalah itu juga, Masalah administrasi. masalah administrasi juga. Dan gue kayak aduh Tuhan ini pengen banget berangkat gitu. Dan pada akhirnya Tuhan kasih berangkat, jadi semua. Puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan, berangkat ke Korea. Terus itu juara. Jadi ajang K-pop Starhan season 3 itu Sistem ada eliminasi, Ci. semua sistem eliminasi. Jadi 7 negara. Kebetulan itu tuh ada wakil dari Taiwan yang nggak bisa, sama Filipina yang tadi gue bilang nggak bisa. Jadi kita sisa 12 orang bertarung Lumayan tuh. ya, kurang ya. Yang kedua nih. Bertarung, nyanyi, ada bisa nari juga, tergantung mereka ngasih konsep ke kita apa waktu itu kan. Per eliminasi itu beda-beda. Nah gue kebetulan sampai tahap 5 besar. Wih sedap. Dari situ tuh mulai Nah, kelihatan dari tuh situ- nama Glenda tuh udah mulai kelihatan. Ya nggak tahu ya. Nah, pokoknya dari situ dapat kebetulan kesempatan untuk bekerja di dunia industri, karena waktu itu juri yang di K-pop Starhan di Indonesia dia tuh pegang satu acara gitu di salah satu stasiun TV swasta Di Korea atau di Jakarta, di Indonesia. di Indonesia. Mau nggak ikut gabung sama kita? Dan kebetulan itu juga nyanyi dan nari gitu di situ kan. Jadi gue explore di situ, banyak kenal, akhirnya ya secara profesional ya, mungkin sepulang dari Korea itu Mantep ya, Rex ya? lulus SMA. Jadi debutnya langsung ke Korea. Iya, langsung dar Korea. Belajar ke sana ya sempat sebentar. Nah itu emang udah tahu nih, misalkan itu lulus SMA dong, lulus SMA, lu biasanya kita normal kan kuliah. Nah lu emang kuliah juga kah? Atau emang gua nyanyi aja deh gitu? Sebenarnya sempat daftar kuliah. Kan tadi katanya mau kedokteran ya?
nggak jadi. Iya maksudnya, tapi kenapa? Udah kan biasa galau tuh, mau kedokteran atau mau nyanyi. Akhirnya gimana? Milih nyanyi, kenapa gitu? Karena gue ngerasa kalau misalnya gue kedokteran, gue terus belajar. Gue tahu gue waktu itu pada saat itu gue suka biologi dan kimia. Tapi maksud gue yang kayak apakah ini tempat where I belong gitu? Apakah ini sesuatu yang bener-bener gue suka gitu? Ya gue suka, tapi gue bandingkan sama satu bidang yang nyanyi ini nih yang gue bener-bener geluti dari kecil. Ternyata setelah berkaca, merefleksikan semuanya, ya gue lebih cinta sama nyanyi gitu loh. Itu bener-bener passion gue pengen serius di situ. Dan akhirnya ya udah memilih bahwa ya udah gue seriusin aja di nyanyi. Oke, jadi waktu lu daftar kuliah tadi, lu nggak kuliah dong jadinya? Nah, karena kebetulan kayak K-pop Starahan ini di Oktober, September. Nah, itu kan awal-awal masuk kuliah tuh. Nah, emang kebetulan gue daftar, gue putuskan untuk kayaknya gue rehat dulu deh sejenak gitu. Cuti. Kebetulan waktu itu gue tidak teruskan untuk daftar kuliahnya. Gue udah keterima tapi gue tidak teruskan. Ya, Diangusin berarti maksudnya. Ya ternyata memang gue masuk si K-pop Starahan ini kan. Kalau misalkan gue masuk kuliah pun gue nggak bisa, karena K-pop Starahan ini sekitar sebulanan gue masih di sana. Nggak bisa dong gue kuliah. Jadi memang jalannya sudah seperti itu. Akhirnya gue memutuskan kuliah itu 2 tahun kuliah.